Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, Kami dari kelompok 4, kelas Kapita Selekta Produksi dan Pemboran, akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang Smartwell. Kelompok 4 yang beranggotakan Guntur Tristan Pranaraya dengan NIM 2111910801069. Kemudian ada saya sendiri yaitu Menata Sifera Yuda dengan NIM 2219108101006. Selanjutnya ada Safira Dehan Ayunur Sahrina dengan NIM 2219108011056. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari Smartwell. Nah, Smartwell itu adalah teknologi sumur pintar yang memungkinkan pemantauan dan pengendalian aliran fluida secara otomatis dan juga real time, terutama di sumur multizonal dan reservoir kompleks. Nah, teknologi ini menggabungkan sensor bawah tanah seperti DTS dan DPS, katup kendali ICV, dan sistem kendali otomatis PLC untuk mengatur produksi tanpa intervensi fisik langsung. Sistem Smart Well ini terdiri dari perangkat permukaan dan bawah permukaan yang saling terhubung, memungkinkan kontrol aliran tiap zona secara terpisah. Smart Well sendiri terintegrasi dengan digital oil field dan IoT, mendukung pemantauan jarak jauh berbasis cloud. Dibandingkan dengan sumur konvensional, Smart Well lebih efisien dan responsif terhadap perubahan kondisi reservoir. Namun, investasi awal besar, tapi manfaatnya meliputi peningkatan recovery, pengurangan intervensi, dan umur sumur jadi lebih panjang. Namun, tantangannya mencakup SDM terampil dan keandalan sistem elektronik bawah tanah. Selanjutnya, mengenai manfaat implementasi dari Smartwell. Yang pertama ada kontrol produksi real time, yaitu dengan teknologi sensor dan aktuator, operator dapat mengatur laju aliran fluida dari permukaan secara langsung. Hal ini memungkinkan respon cepat terhadap perubahan kondisi reservoir. Yang kedua yaitu optimasi produksi multizone, yakni Smartwell ini mampu mengelola beberapa zona produksi secara independen dalam satu sumur, sehingga operator bisa menutup zona dengan water breakthrough tanpa mengurangi zona lainnya. Yang ketiga, manfaatnya yaitu reduksi intervensi dan biaya operasional, yaitu dengan sistem kontrol otomatis, kebutuhan intervensi sumur seperti waterline dapat diminimalkan. Hal ini menurunkan biaya operasional dan memperkecil resiko terhadap personil. Yang keempat, peningkatan recovery factor, yaitu kontrol aliran dan data real time memungkinkan strategi pemulihan cadangan hidrokarbon dilakukan secara lebih presisi, meningkatkan efisiensi pengurasan reservoir. Yang kelima, yaitu keselamatan dan keandalan, yakni pengurangan aktivitas fisik dan human error, meningkatkan keselamatan operasional terlebih di lokasi offshore atau zona HP ya, atau high temperature high pressure. Yang terakhir untuk manfaatnya yaitu peningkatan keselamatan dan keandalan operasi, di mana Smartwell dapat mengurangi kebutuhan kunjungan lapangan dan intervensi beresiko, sehingga dapat meningkatkan keselamatan operasi terutama pada lingkungan ekstrim seperti offshore atau deep water. Next. Untuk tantangan implementasi smartphone sendiri ada 6 juga. Yang pertama yaitu biaya awal yang tinggi, di mana teknologi smartphone memerlukan intervensi besar mencakup peralatan downhole, sistem kontrol, dan integrasi data. Hal ini menjadi kendala utama dalam pengaplikasian di lapangan marginal. Yang kedua yaitu kompleksitas desain, di mana desain sumur dan sistem kontrol harus mempertimbangkan kondisi lingkungan ekstrim serta integrasi multikomponen yang memerlukan perencanaan dan simulasi mendalam. Yang ketiga yaitu reduksi intervensi dan biaya operasional. Sensor sensor dan valve yang ditempatkan di bawah permukaan rentan terhadap kerusakan akibat tekanan tinggi, suhu ekstrim, dan fluida korosif, sehingga maintenance menjadi tantangan. Yang keempat, yaitu peningkatan recovery factor, yakni peralatan yang gagal dalam sumur seringkali tidak dapat diakses dengan mudah dan memerlukan intervensi kompleks yang dapat mengganggu produksi. Yang kelima, tantangannya yaitu pengolahan dan analisis data, di mana smartphone ini menghasilkan big data sensor yang membutuhkan sistem secada atau software khusus untuk pengolahan interpretasi dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir untuk tantangannya yaitu dibutuhkannya tenaga ahli. Karena pengoperasian Smartwell membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian di bidang
automasi, kontrol, dan manajemen reservoir yang masih terbatas di beberapa wilayah operasi. Next. Yang berikutnya yaitu komponen utama Smart Well. Yang pertama, Intelligent Completion. Yang kedua, Downhole Sensor. Yang ketiga, Flow Control Device. Untuk yang pertama yaitu Intelligent Completion. HSICV dirancang tahan terhadap debris dan cocok untuk lingkungan bertekanan tinggi di perairan dalam yang ekstrim. HSICV memungkinkan penerapan smart well di kondisi berat. Valve ini memiliki 8 posisi atau cairan yang dapat disesuaikan untuk mengoptimalkan produksi atau injeksi. Sensor on board opsional memantau pergerakan trim dan memberikan umpan balik waktu nyata ke permukaan untuk konfirmasi posisi valve. Untuk manfaatnya yaitu kompatibel dengan unit emotion untuk buka tutup jarak jauh, kendali aliran reservoir jarak jauh di lingkungan ekstrim, HP or HT perairan dalam, mencegah debris mengganggu fungsi katup dan penyegelan, konfirmasi pergerakan katup secara real time dengan sensor opsional, tahan terhadap diferensial hingga 5000 psi dan kapasitas tertinggi di industri. Untuk operasinya yaitu HS ICV dioperasikan secara hidrolik dari permukaan menggunakan sistem Halliburton seperti Direct Hydraulics, Digital Hydraulic, atau Smart Splash. Segel termoplastik premiumnya dirancang untuk tekanan dan suhu tinggi, serta telah lolos uji ketat meliputi suhu, tekanan, debris, dan erosi. Badan HS ICV memiliki slot untuk dua kabel sensor posisi 1/4 inch untuk mendukung bypass hingga 6 jalur kontrol hidrolik atau kabel instrumen tanpa mengurangi rating atau kapasitas kerja katup. Deflector phase-nya yaitu konfigurasi HSICV ini terutama tersedia untuk aplikasi injeksi gas atau air dengan laju tinggi. Deflektor dilapisi sisipan tungsten carbide untuk mencegah erosi akibat benturan aliran berkecepatan tinggi yang keluar dari trim aliran valve. Yang berikutnya itu MC Series Interval Control Valve. Halliburton MC Interval Control Valve atau MCICV adalah valve multiposisi yang menyediakan kontrol aliran secara bertahap pada setiap zona reservoir, memungkinkan optimalisasi arsitektur reservoir di bawah permukaan dan memaksimalkan perolehan. MCICV tersedia dalam berbagai ukuran dan konfigurasi ulir, serta dapat dipasangkan dengan sistem kontrol otomatis maupun manual sesuai kebutuhan operasional. Untuk manfaatnya yaitu mengontrol interval reservoir dari jarak jauh secara efisien tanpa intervensi sumur. Berikutnya menerapkan kemampuan teknologi smart well pada aset yang sedang atau marginal. Untuk operasinya itu MCICV dilengkapi dengan trim aliran tungsten carbide untuk mengatasi erosi akibat agresif downhole condition. Valve ini tersedia dalam berbagai ukuran dan dapat dipasangkan dalam sistem kontrol sesuai otomatis maupun manual sebagai kebutuhan operasional. Yang berikutnya MC Packer atau MC1 untuk produksi dan MC0 untuk isolasi tanpa slips adalah packer retrievable untuk single string case hole yang dirancang untuk kompresi smart well pada aset marginal atau matang. Keduanya mendukung hingga 8 jalur kendali hidrolik atau elektrik untuk komunikasi dengan perangkat smart well lainnya tanpa mengganggu isolasi zona. Dalam beberapa kasus, MC Production Packer juga dapat berfungsi sebagai Solution Packer di bawah HF1 Production Packer. Untuk manfaatnya, menerapkan teknologi Smart Well pada major assets, melakukan high pressure atau tubing pressure testing, mencapai komunikasi dengan peralatan laser. Untuk packing elemennya yaitu MC Packer dilengkapi dengan elemen penyekat canggih berbahan nitril, ANBR, atau Viton berupa dengan yang digunakan pada HF1 Packer berkinerja tinggi. Elemen-elemen ini menawarkan ketahanan dan kemampuan penyekatan yang sangat baik. Berikutnya nominal conditionnya yaitu MC Production Packer dan MC Solution Packer dirancang untuk digunakan pada sumur dengan kondisi normal sebagai berikut. Bottom hole pressure kurang dari 5000 psi, negligible H2S dan CO2 bottom hole temperatur kurang dari 275 derajat Fahrenheit.
dan tekanan 5.000 psi. Yang berikutnya direct hydraulic downhole control system. Direct hydraulic downhole control system menggunakan jalur hidrolik langsung dari permukaan untuk mengendalikan perangkat bawah permukaan seperti interval control valve atau ICV, ROC gauge, venturi flowmeter, dan densitometer dapat digunakan untuk mengukur tekanan, suhu, dan laju aliran. Sistem ini memungkinkan kontrol aliran on atau off atau variabel ke dalam maupun keluar interval reservoir dan dapat digunakan di darat, platform maupun bawah laut atau subsea. Untuk operasinya yaitu untuk kontrol ICV, dua jalur kontrol digunakan, satu untuk membuka dan satu untuk menutup piston. Tekanan pada salah satu jalur menggerakkan piston yang mengoperasikan katup, membantu mengatasi valve yang terjegal akibat gerak. Manfaat yaitu mengendalikan interval reservoir tanpa intervensi yang mahal, membantu menghilangkan ketergantungan pada mekanisme spring return mekanik atau pneumatik untuk membuka dan menutup ICV. Yang berikutnya, ECU Pulse Incremental Positioning Module. ECU Pulse Incremental Positioning Module adalah modul kontrol pelengkap yang memungkinkan pembukaan bertahap pada multi position interval control valve atau ICV. Modul ini memungkinkan operator mengontrol laju fluida yang diproduksi dan diinjeksi sesuai jumlah yang diinginkan, meningkatkan kemampuan manajemen reservoir. Untuk manfaatnya yaitu manajemen reservoir yang lebih baik melalui kontrol fluida yang diproduksi atau diinjeksikan, membantu memberikan estimasi dan alokasi aliran yang akurat, menghindari penurunan tekanan reservoir, tingkat kontrol sumur yang tinggi untuk auto gas lift, water flood, dump flood, dan aliran coming line. Untuk aplikasinya yaitu auto gas lift, water flood, gas injection, coming line production, dan dump flood. Untuk aplikasi yang berikutnya, ACU Pulse Module menggerakkan ICV flow trim secara bertahap dengan menggunakan fluida kontrol dari piston ICV. Ini memungkinkan ICV bergerak melalui hingga 11 posisi yang ditentukan. Modul ini dapat menggerakkan ICV terbuka atau tertutup, memberikan posisi bertahap dan posisi penuh saat tekanan diterapkan dari arah lain. Yang berikutnya yaitu downhole sensor. Downhole sensor yaitu instrumen khusus yang dipasang di dalam lubang sumur minyak dan gas untuk mengumpulkan data waktu yang nyata mengenai berbagai kondisi downhole. Sensor ini dirancang untuk menahan lingkungan ekstrim yang terdapat jauh di bawah tanah, di mana suhu, tekanan, dan kondisi lainnya dapat bervariasi secara signifikan. Sensor ini mampu mengukur berbagai parameter seperti tekanan, suhu, laju aliran, komposisi gas, dan bahkan getaran yang penting untuk memantau kesehatan dan kinerja sumur secara real time. Peran downhole sensor dengan memberikan data waktu nyata. Sensor tersebut secara signifikan meningkatkan berbagai aspek operasi sumur, sehingga operator dapat mengatasi tantangan unik. Berikut adalah 4 cara utama sensor bahwa sumur berkontribusi pada pengoptimalan sumur. Yang pertama, optimization of hydraulic fracturing and well stimulation. Yang kedua, real-time monitoring of critical well parameters. Yang ketiga, wellbore integrity monitoring and risk mitigation. Yang keempat, enhanced reservoir characterization and management. Yang berikutnya, optimization of hydraulic fracturing and well stimulation. Hydraulic fracturing sangat penting untuk mengakses sumber daya di sumur dan sensor bawah permukaan berperan kunci dalam meningkatkan efektivitasnya. Sensor ini menyediakan data real time seperti tekanan dan laju injeksi fluida, memungkinkan penyesuaian langsung selama proses. Pemantauan berkelanjutan memastikan tekanan berlangsung sesuai rencana, mencegah stimulation yang tidak efektif dan kerusakan formasi. Dengan mengoptimalkan geometri tekanan dan jalur aliran, sensor membantu memaksimalkan produksi dan akses ke hidrokarbon. Yang berikutnya, real-time monitoring of critical water parameter. Downhole sensor memungkinkan pemantauan real-time terhadap parameter penting seperti tekanan, suhu, dan komposisi fluida. Data ini membantu operator mendeteksi dini perubahan kondisi sumur seperti migrasi gas, water break trough, dan fluktuasi tekanan dan suhu.
Dengan respon cepat terhadap anomali, operator dapat mencegah gangguan produksi, kerusakan peralatan, dan waktu henti yang mahal. Pemantauan berkelanjutan ini memastikan sumur tetap beroperasi secara efisien dan aman. Yang berikutnya Wilport Integrity Monitoring dan Risk Mitigation. Teknologi sensor membantu memaksimalkan risiko dan biaya dengan memantau kondisi sumur secara terus-menerus, sehingga mengurangi kebutuhan intervensi mahal pasca pengeboran. Pemantauan terhadap getaran, tekanan, dan aliran fluida memungkinkan deteksi dini ketidakstabilan seperti deformasi casing atau potensi kebocoran. Memungkinkan tindakan cepat untuk mencegah kerusakan serius dan menjaga keselamatan serta stabilitas sumur. Yang berikutnya yaitu Enhanced Reservoir Characterization and Management. Karakterisasi reservoir dan yang akurat sangat penting untuk memaksimalkan pemulihan dan efisiensi produksi. Sensor bawah tanah menyediakan data real time yang membantu operator memahami perilaku reservoir dan membuat keputusan tepat terkait pengeboran, penyelesaian, dan stimulasi. Pengukuran gradien tekanan dan suhu di berbagai kedalaman mengungkap zona produksi dan mendukung desain rekahan yang optimal. Dengan integrasi data sensor dan model reservoir, strategi produksi dapat terus disesuaikan untuk meningkatkan perolehan hidrokarbon dan menekan biaya operasional. Yang berikutnya, inflow control device. Inflow device atau ICD adalah alat pasif pada kompresi sumur yang berfungsi menyamakan aliran fluida dari reservoir ke dalam sumur. ICD menciptakan penurunan tekanan di sepanjang kompresi untuk menghasilkan profil aliran yang lebih merata, khususnya di sumur horizontal. Aliran seimbang membantu mengurangi water atau gas bonding, mencegah produksi pasir, dan mengatasi masalah produksi akibat drawdown yang tidak merata. Yang berikutnya, nozzle ICD menghasilkan pressure drop dengan mengarahkan fluida melalui nozzle setelah melewati screen. Nozzle ditempatkan 180 derajat dan dirancang agar jet stream tidak merusak tubing. Karena gaya tarik yang mengarahkan ke atas, aliran jet dari nozzle saling menetralkan jika kecepatannya tinggi, sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada tubing. Jumlah dan diameter nozzle disesuaikan untuk menghasilkan pressure drop dan laju alir yang diinginkan. Penyempitan nozzle membuat pressure drop bergantung pada densitas dan kecepatan fluida, namun kurang dipengaruhi oleh viskositas. Selanjutnya adalah teknologi Smartwell, yaitu saya sebutkan inflow control valve. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, inflow control valve ini adalah teknologi dalam sumur cerdas yang berfungsi untuk mengatur aliran fluida dari reservoir ke lubang sumur secara efektif, baik manual maupun otomatis. Nah, ICV ini sering diintegrasikan dengan sensor permanen seperti PDHMS, DTS, dan juga DBS, dan sistem SCADA untuk pemantauan dan penyesuaian otomatis. Dapat dikombinasikan dengan MPFM dan juga IWC untuk mengelola produksi multizona secara efisien, mengurangi intervensi, dan juga menekan biaya operasional. Next. Untuk teknologi yang selanjutnya adalah permanent downhole monitoring system, di mana teknologi ini adalah sistem untuk pemantauan permanen di sumur minyak dan gas yang menyediakan data real time mengenai tekanan, suhu, dan kondisi lainnya tanpa perlu intervensi wireline. Dengan menggunakan permanent downhole gauge ini, sistem mendukung surveillance reservoir, optimasi produksi, dan pemantauan integritas sumur. Untuk PDHMS ini memantau fluktuasi tekanan saat shut-in dan juga produksi, yang memungkinkan analisis transien serta mendeteksi anomali seperti lonjakan tekanan, kebocoran, dan juga kerusakan peralatan, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan juga lebih efisien. Keunggulannya PDAMS ini canggih memantau setiap zona reservoir secara terpisah, cocok untuk sumur multilateral. Terintegrasi dengan teknologi smartphone lain, sistem ini meningkatkan efisiensi, mengurangi intervensi dan emisi, serta mendukung pengambilan keputusan cepat lewat data real time dan juga analisis cerdas. Next.
Untuk teknologi yang selanjutnya adalah DTS, yaitu Distributed Temperature Sensor, di mana ini adalah teknologi serat optik yang mengukur suhu secara kontinu sepanjang sumur dengan akurasi tinggi berbasis prinsip hamburan Raman. DTS ini digunakan untuk memantau aliran fluida, mendeteksi kebocoran, serta menghitung laju air dengan bantuan model thermal. Dalam proyek CCUS, DTS ini memantau injeksi dan penyimpanan CO2 secara real time. Yang kedua ada DPS, yaitu Distributed Pressure Sensor, untuk melengkapi DTS dengan pemantauan tekanan sepanjang sumur yang berguna untuk menganalisis dinamika reservoir, mendeteksi penyumbatan, fluktuasi, aliran, dan kehilangan tekanan. Nah, dari DTS dan DPS ini dilakukan kombinasi untuk memberikan gambaran secara menyeluruh kondisi sumur untuk mendukung pengaturan katup seperti ICV, serta memungkinkan optimasi produksi berbasis data. Untuk integrasinya dengan sistem otomatis seperti SCADA, PDHMS, dan MPFM menjadikan keduanya elemen penting dalam smart well dan transformasi digital industri migas. Next. Teknologi yang selanjutnya adalah MPFM, yaitu Multi-Phase Flow Meter. Adalah alat untuk mengukur laju alir minyak, gas, dan juga air secara simultan tanpa pemisahan fisik, menggantikan tes separator konvensional. Menggunakan teknologi seperti Venturi, sinar gamma, dan sensor tekanan suhu, Multi-Phase Flow Meter ini menyediakan data real-time untuk optimasi dan produksi manajemen reservoir, bahkan dalam kondisi ekstrim seperti high GVF atau lingkungan subsea. Nah, untuk model terbaru dari MPFM ini dilengkapi algoritma machine learning dan metode sampling isokinetik untuk mengenali pola aliran kompleks dan mempertahankan akurasi. Alat ini penting untuk mendeteksi breakthrough air atau gas secara dini, serta ideal untuk sumur marginal, IOR, dan juga multilateral. Teknologi yang selanjutnya adalah RMCS atau Remote Monitoring and Control System, yaitu mendukung transformasi digital industri migas dengan memungkinkan pemantauan dan pengendalian jarak jauh secara real time melalui teknologi seperti IoT, SCADA, edge computing, dan AI. Sistem ini memantau tekanan, suhu, aliran, dan juga kondisi peralatan secara terus-menerus, serta mendeteksi dini anomali seperti kebocoran dan juga lonjakan tekanan. Dengan bantuan edge computing ini, ke RMCS mampu tanpa menumpuk analisis pusat. Sistem ini meningkatkan efisiensi produksi, penghematan energi, dan pemantauan emisi demi kepatuhan lingkungan. RMCS diterapkan baik di sektor hulu, di sumur atau di fasilitas produksi, maupun hilir di jaringan pipa dan juga distribusi. Dan dapat diperluas lagi dengan menggunakan modul tambahan. Teknologi selanjutnya adalah IWC, yaitu Intelligent Well Completion. Itu adalah pendekatan inovatif dalam industri minyak dan gas yang menggabungkan pemantauan real time, kontrol jarak jauh, dan pengambilan keputusan otomatis eh, untuk mengoptimalkan produksi sumur. Teknologi ini memungkinkan untuk penyesuaian operasi tanpa intervensi fisik melalui perangkat seperti ICV, AICV atau Autonomous Inflow Control Valve, serta dilengkapi sensor bawah permukaan yang terus memantau kondisi sumur. IWC ini sangat efektif pada sumur multizona dan aplikasi IOR karena mampu mengatur aliran dari tiap zona secara selektif dan menghindari breakthrough air atau gas. Keunggulan utama dari IWC ini adalah efisiensi produksi yang lebih tinggi, pengurangan biaya dan risiko operasional, serta peningkatan keselamatan dan keberlanjutan. Next. Yang selanjutnya yaitu ada teknologi monitoring dan controlling smart well. Ada tiga, yaitu yang pertama ada supervisory control and data acquisition atau SCADA. Yang kedua ada machine learning. Yang ketiga ada artificial intelligence atau AI. Next. Yang pertama yaitu SCADA. Sistem SCADA merupakan infrastruktur inti dalam pengumpulan data di lapangan dan pengendalian jarak jauh perangkat kontrol di sumur. Dalam smart well, SCADA menghubungkan sensor bawah permukaan dengan unit kontrol di permukaan melalui jaringan komunikasi yang stabil. Data seperti tekanan, temperatur, dan laju alir dimonitor secara kontinu. Operator juga dapat mengatur katup inflow dan outflow tanpa intervensi fisik.
Dan dalam secadah ini juga mempunyai fitur alarm yang memberi peringatan dini atas anomali seperti penurunan tekanan atau kebocoran. Data historis secadah berguna untuk analisis tren dan keputusan jangka panjang. Versi modern versi modernnya terintegrasi dalam IoT dan mampu mengelola data dari banyak sumber secara simultan. Next. Selanjutnya yaitu ada machine learning, yaitu berperan penting dalam meningkatkan kemampuan prediktif dan adaptif Smartwell dengan mempelajari data historis dari secara dan sensor. Machine learning ini membentuk model yang dapat memberikan prediksi dan rekomendasi operasional. Machine learning digunakan untuk memprediksi water breakdown, menentukan zona produksi optimal, serta mendeteksi potensi kerusakan peralatan. Model seperti Random Forest, SVM, dan K-means membantu mengoptimalkan operasi berdasarkan kondisi sumber yang dinamis. Selain itu, integrasi dari machine learning sendiri dengan platform analitik memungkinkan continuous learning untuk meningkatkan akurasi seiring dengan berjalannya waktu. Next. Selanjutnya ada artificial intelligence atau AI, yaitu merupakan tahap lanjut digitalisasi smartware yang memungkinkan otomasi produksi penuh. AI menggabungkan prediksi machine learning dengan pengambilan keputusan otomatis berbasis kondisi real time. Dengan data dari secada dan model machine learning, AI dapat mengatur bukaan valve, aliran zona, dan kebutuhan intervensi tanpa keterlibatan langsung manusia. AI juga mendukung Autonomous Well Control System atau AWCS dan integrasi digital twin reservoir. Sistem seperti Fuzzy Logic, Expert System, dan Reinforcement Learning digunakan untuk rekomendasi strategi produksi berbasis risiko. Next. Yang berikutnya contoh studi kasus berdasarkan jurnal dengan judul Forecasting Intelligence Well Completion Production Through a Couple Reservoir Model with Custom Functionality dengan penulis Juan Carlos Avila dari Chevron North America INP pada tahun 2020. Yang pertama latar belakang dari jurnal tersebut yaitu Intelligent Well Completion atau Smart Well adalah teknologi yang memungkinkan kontrol produksi zonal melalui downhole valve atau ICV digunakan secara luas sejak 1997, terutama di lingkungan eksplorasi berbiaya tinggi seperti di Deepwater Gulf of Mexico atau GOM. Manfaat utama IWC yaitu ekonomis, mengurangi jumlah sumur atau well count, meningkatkan estimated ultimate recovery atau EOR, meningkatkan net present value atau NPV dengan produksi coming lab dari beberapa zona, mengurangi kebutuhan intervensi untuk shut off zona air. Untuk manajemen reservoirnya yaitu memberikan data tekanan dan laju per zona, memungkinkan analisis tension tekanan zonal, mengurangi logging dan meningkatkan pengendalian injeksi air atau gas. Namun tantangan utamanya yaitu ketidakpastian dalam mengukur manfaat manajemen reservoir dan tidak adanya standar industri untuk memprediksi kinerja produksi IWC secara akurat. Untuk permasalahan dalam jurnal yaitu ketidaktersediaan workflow standar untuk forecasting produksi dari IWC. Metode yang umum dipakai seperti IPR, analisis nodal, dan simulasi jaringan permukaan tidak mampu menangkap dinamika kompleks dari IWC secara penuh. Kendala dalam simulasi yaitu simulator reservoir komersil tidak mengakomodasi batasan operasional IWC seperti batas tekanan diferensial maksimum pada ICV yang berfungsi untuk mencegah erosi. Yang berikutnya batas maksimum drawdown per zona untuk menjaga integritas formasi dan mekanisme degradasi productivity index atau PI yang realistis seiring waktu. Produksi optimal tidak bisa hanya mengandalkan simulasi konvensional tanpa mengintegrasikan kendala operasional lapangan secara eksplisit. Untuk metode penanganannya yaitu pengembangan workflow custom dengan menggabungkan tiga komponen utama. Yang pertama, model sumur detail atau GAP network mewakili seluruh arsitektur sumur yang mencakup tubing, choke, ICV, dan perforasi. ICV dimodelkan sebagai choke dengan 10 posisi dari vendor yang dikontrol oleh script Python. Yang berikutnya IPR node. IPR node mewakili interaksi antara model permukaan dan model reservoir. Yang kedua yaitu simulasi reservoir atau intersect. Simulasi 3D terpisah untuk masing-masing zona.
mencakup fungsi custom untuk menyimulasikan degradasi BI, misalnya akibat migrasi finds dan penurunan produktivitas structure. Yang ketiga, pengoptimalan melalui Python script. Script dijalankan dalam intersect untuk mencari kombinasi tekanan kepala sumur dan posisi ICV yang optimal. Yang kedua, mematuhi batas tekanan kepala minimum maksimum drawdown per zona dengan contoh 2000 PSI dan maksimum tekanan diferensial atau ICV dengan contoh 1800 PSI. Hasil dari simulasi yaitu awal masa produksi hanya zona atas yang diproduksikan dengan beda tekanan 1500 PSI terlalu besar untuk produksi coming LED. Setelah tekanan zona atas turun, produksi coming LED baru dimulai. Optimasi ICV zona bawah, ICV terbuka penuh dengan posisi 10 struk sepanjang waktu. Zona atas, ICV disetel di posisi 6 untuk mematuhi batas drawdown. Yang berikutnya kumulatif produksi minyak 14,4 mmsdp dari satu sumur, yaitu 87% dari produksi maksimum dengan dua sumur terpisah. Biaya investasi berkurang hampir separuh satu sumur dibanding dua sumur. Tekanan pada ICV yaitu maksimal 530 PSI agar aman untuk umur alat. Yang berikutnya kontrol produksi dipindahkan ke jok di permukaan untuk meminimalkan kerusakan ICV, jadi untuk memperpanjang umur alat. Dengan kesimpulan, workflow yang dikembangkan berhasil mengintegrasikan model sumur, model reservoir, dan filosofi operasi menjadi alat prediksi produksi yang akurat. Yang kedua, Python scripting di Intersect sangat membantu dalam menjalankan optimasi yang kompleks dan khusus. Pendekatan coupling gap intersect lebih fleksibel dan praktis dibanding multi-segment well modeling tradisional. Teknologi ini memungkinkan pengambilan keputusan lebih baik untuk sumber kompleks di lingkungan seperti di Water Gulf of Mexico. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.